wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu-ibu kita masih diberi kesempatan untuk hadir kembali di pertemuan kelompok. Gimana Ibu-ibu? Kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Coba ya kalau saya tanyakan gimana kabarnya hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba ya, biar semangat. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Tentu saja Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung. Ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang cara-caranya. Sekarang saya fokus pada merencanakan utang dengan hati-hati. Ya, Pak. gimana cara untuk merencanakan utang itu supaya Ibu bisa memilih atau pinjam ke orang dengan langkah-langkah yang tepat. Ya. Tapi sebelumnya saya akan menyetel film dulu, ya. Ya, Pak. Enak Bu, ayo perhatikan dulu. Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat peminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena simpannya. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Nah, itu Bu. Mungkin Ibu bisa menceritakan atau menjelaskan tentang apa yang telah dipaparkan dari film tadi. Saya, Pak. Ya, gimana? Mengantisipasi tentang keuangan supaya menabung, Pak. Supaya menabung mengantisipasi. Baik, terima kasih. Ini sangat bagus sekali. Jadi kita memang harus mengantisipasi dulu untuk berhutang itu bagaimana. Baik, Ya, ada yang lain? Ya, Pak. Ada ya? Ya, Pak. Baik. Bahwa begini Bu ya, jika kita itu tidak rutin menabung, ya, dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, Ya, Pak. maka kita akan lebih sering berhutang. Jadi harusnya kita rutin menabung pendapatan, mengendalikan pengeluaran itu dengan menabung. Kalau tidak menabung Bu, maka kita akan lebih sering berhutang, pinjam ke orang Bu. Nah, utang yang tidak dikelola dengan cermat itu bisa membawa masalah besar sama Ibu. Cicilan, terus tanggungan, sudah keluarga tanggungan banyak, terus meminjam ke orang juga akan banyak juga, timbul masalah besar. Nah Bu, Ya, Pak. saya akan memberikan tips. Nah, bagaimana Bu yang harus diperhatikan, yang harus diantisipasi sebelum berhutang. Ya, saya berdiri Bu ya. Nah ini kita harus pertimbangkan dulu. Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, bukan keinginan. Tahu Bu bedanya kebutuhan dengan keinginan? Tahu? Tahu Pak, Gimana? Walid? kalau kebutuhan itu Ya. wajib kita penuhi Pak. Ya. Kalau keinginan itu ya bisa kita tunda. Siap. Ini tepuk tangan. Terima kasih. Jawaban yang benar. Jadi kebutuhan memang hanya untuk ketika
ketika kita butuh yang sangat mendesak, oh ya, sedangkan keinginan itu kan bisa ditunda. Terus yang kedua, tips yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, cari cara Bu, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi sebelum berhutang, apakah kita bisa ada cara lain untuk berhutang seperti itu? Misalkan kita punya ayam, nah ayam kita jual dengan berhutang terus Bu ya. Kalau punya aset, maksimalkan aset kita sendiri. Kemarin saya dimarahin Pak. Gimana? Jual ayam itu Pak. Jual ayam. Punya tetangga. Gimana Pak? Itu namanya nyuri Pak ya. Nggak boleh ya. Kalau pinjam uangnya nggak boleh Pak. Nah, jangan. Jangan sampai aja di Nah, terus yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam Bu? Jadi pertimbangkan berapa besar ya yang harus kita pinjam. Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Itulah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi pendapatan kita ditentukan dulu. Kalau per bulannya atau per harinya kita pendapatannya itu sudah sesuai, atau kita hitung dulu, pertimbangkan, baru kita pinjaman uangnya itu tidak memberatkan pada kita, sehingga jumlah pinjaman dengan kemampuan kita bisa kita sesuaikan untuk dibayarnya. Terus yang keempat, bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, ketika kita mempertimbangkan hal ini, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Ya, tetap atau tidak tetap Pak. Biasanya kita itu harus mencatat dengan buku kas ya. Ya. Kalau pendapatan kita itu tidak tetap, biasanya kita catat dengan buku kas. Terus yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam Bu? Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling sedikit atau paling murah. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan yang harus kita laksanakan sebelum kita meminjam. Ngerti Bu ya? Ngerti ya. Ini cerdas-cerdas Ibu-ibu ya. Iya Pak. Baik, ada contoh kasus. Nah, ini ada contoh kasus untuk ibu-ibu. Silakan baca ya, siapa relawan yang bisa membaca ini. Nanti kita jawab sama-sama ya. Ya Pak. Yuk. Saya Pak. Ya. Suatu Fiana. hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ya. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi, Pak. Nah, Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman, Pak. Nah, bagaimana? Gimana? Pendapatnya gimana? Ya boleh, Apakah Pak. Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Boleh Pak. Itu kebutuhan itu Pak. Kebutuhan itu buat anaknya yang sakit, Pak. Tidak boleh tidak itu Pak. Iya, Harus ya. Wajib. Timbangan aja mati Pak. Iya. Mendahulukan kebutuhan Nyawa itu, Pak. anaknya. Karena ini menyangkut Nyawa. nyawa, apalagi itu anaknya. Jadi Wah, tidak bisa dibayar dengan hutang, Pak. betul. Gitu. Boleh berhutang karena akan digunakan untuk kebutuhan, yaitu bayar biaya rumah sakit pada anak. Iya, Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi intinya di sini kita harus selalu siap-siap untuk mengantisipasi ketika kita mau berhutang. Kita harus bisa membedakan kebutuhan dengan Keinginan. Ibu, terima kasih atas kerjasamanya bisa hadir di tempat ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya,